Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudy Rahabiat di Tanah Tinggi, Kota Ambon. Udah jam 10 ya, waktu Indonesia bagian timur, saudara dan sahabat sekalian. Akhir pekan mudah-mudahan ya di era yang seperti sekarang, kadang-kadang waktu kita panjang ya, lagi gadget ya, kita scroll macam-macam. Dan saya ingin menyapa saja ya saudara sekalian sebelum saudara tertidur. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit soal Efesus. Bukan saja karena besok itu di Gereja Postan Maluku ada teks khotbah Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20 ya. Tapi saya tidak masuk ke situ. Saya hanya mau bicara tentang Efesus secara umum dan selang-seling ya dengan beberapa informasi yang terkait. Nah, saya baca misalnya di informasi di Google, saya misalnya bertanya jarak antara Efesus ke Tarsus itu berapa? Nah, di situ diinformasikan bahwa kurang lebih 300 sampai 400 km. Jauh juga ya, saudara dan sahabat sekalian. Efesus, Tarsus. Ini disebutkan bahwa wilayah ini ada di wilayah namanya Anatolia, atau sekarang itu Turki ya, atau secara umum disebut Mediterania. Ya, Mediterania. Nah, itu disebutkan bahwa Efesus itu berada di pantai barat, sedangkan Tarsus itu berada di pantai timur, Mediterania. Nah, kenapa saya bicara tentang Efesus dan Tarsus? Karena saya ingin berbicara tentang Paulus, seorang rasul besar dalam kekristenan. Kalau saudara ingin melakukan wisata rohani atau tour ya, secara spiritual, maka tentu hari ini ada saran dan rekomendasi untuk pergi ke Turki. Nah, secara pribadi saya juga punya kerinduan ya, entah kapan itu bisa terwujud, itu doa dan ya mudah-mudahan ada berkat. Tapi rasa-rasanya Turki walaupun hari ini sudah berbeda, tapi dari jejak sejarah agama-agama khususnya kekristenan, ada beberapa situs sejarah religi yang menarik. Yang pertama itu Efesus, kemudian Tarsus. Tarsus itu tempat lahirnya Rasul Paulus ya, saudara dan sahabat sekalian. Dan ada juga situs yang diyakini sebagai rumah Bunda Maria, tempat tinggal Bunda Maria sebelum beliau meninggal, menurut tradisi Katolik ya, di sekitaran wilayah Efesus atau Turki ya, saudara sahabat sekalian. Nah, Efesus ini menjadi menarik karena Paulus pernah melakukan penginjilan di Efesus dan mendirikan jemaat. Lalu setelah dia meninggalkan Efesus, dia dipenjara di Roma, tetapi kasihnya dan perhatiannya kepada Efesus tidak pernah dipenjara. Makanya dia menulis surat yang diyakini bahwa surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di penjara di Roma. Ya, kita bisa cek lagi jarak antara Efesus dan Roma itu berapa kilometer atau berapa mil. Oke, nanti saudara dan sahabat cari sendiri. Tetapi yang saya mau tegaskan bahwa Efesus adalah sebuah wilayah, kala itu ya, adalah wilayah yang sangat ramai, satu metropolitan kalau boleh kita sebut begitu, perjumpaan antara dua benua, yaitu Asia dan Eropa, sama seperti Turki sekarang kan. Turki ada Istanbul, ada Ankaranya, ada Eropanya, ada Asianya. Nah, Efesus adalah salah satu wilayah yang ramai ya kala itu. Dan sebagai wilayah yang juga dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, maka budaya, religi Romawi juga hidup dan berkembang di sana. Misalnya kuil dewa Artemis misalnya. Ya. Jadi bagaimana masyarakat Efesus itu menyembah pada dewa-dewa ya. Dan salah satunya adalah Artemis. Nah, dalam konteks penyembahan kepada dewa-dewa itu dan satu masyarakat yang sangat metropolitan, yang sangat plural,
Paulus ada di situ. Ya, di situ juga ada orang-orang Yahudi. Paulus berasal dari Yahudi ya, dan orang-orang non Yahudi. Ya, orang non Yahudi itu bisa orang Yunani, bisa orang yang lain selain orang Yunani. Yang biasanya disebut orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus berusaha untuk mereconcile, mendamaikan dua pihak ini, yaitu orang-orang Yahudi di satu pihak dan orang-orang non-Yahudi di pihak yang lain yang menjadi Kristen. Berarti pertanyaannya adalah siapa yang mereconcile itu? Siapa yang mendamaikan itu? Siapa yang menjadi jembatan di situ? Tidak lain dan tidak bukan adalah figur Yesus. Ya, saudara-saudara sekalian. Yesus yang menjadi pendamai. Saudara bisa cek di surat Efesus ada kata tembok pemisah itu roboh dan Yesus menjadi jembatan yang menghubungkan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita membaca Efesus, kita baca dalam semangat seperti demikian. Jadi ada upaya Paulus pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 untuk membangun konsep, membangun doktrin, ajaran-ajaran yang memberikan pemahaman tentang Kristus sebagai pendamai, Kristus sebagai penghubung antar perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan etnis, perbedaan pekerjaan, perbedaan-perbedaan orientasi politik dan lain sebagainya. Di dalam Kristus semuanya dipersatukan. Atau saudara bisa baca secara lebih terang di Galatia ya, yang ada ayat yang mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, tapi semuanya satu di dalam Kristus. Nah, Kristus menyatukan perbedaan. Tapi Kristus tidak menghapus perbedaan. Ingat itu ya. Kristus menyatukan perbedaan, tapi Kristus tidak menghapus perbedaan. Perbedaan itu tetap ada, tapi perbedaan dalam kesatuan. Unity in diversity. Ya, bersatu dalam keragaman. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali ke Efesus. Efesus juga saudara bisa ingat-ingat di surat terakhir ya, Wahyu, 7 jemaat. Salah satunya adalah Efesus ya. Sehingga ada yang mengkaitkan antara Rasul Yohanes dengan Efesus atau juga sekarang Turki. Jadi ada jejak-jejak sejarah ya yang mengkaitkan antara nubuatan atau pewahyuan tentang 7 jemaat itu dengan wilayah yang dijumpai oleh Paulus, diinjil oleh Paulus, yaitu Efesus. Nah, dalam 6 pasal ya, kalau kita baca ya sama sekalian, untuk 6 pasal di dalam kitab Efesus itu bisa sebenarnya bagi 2. 1, 2, 3 itu kisah tentang Injil, tentang Yesus Kristus, kehadirannya, maknanya, pesannya. Terus 3, 4, 5, 6 itu kisah tentang kita, atau tentang masyarakat, atau tentang orang-orang percaya. Bagaimana orang-orang percaya membangun kisahnya dengan belajar dari kisah Injil atau kisah Yesus. Ya, itulah rutenya dari Kristus kepada dunia, dunia diubah oleh Kristus dan menjadi manusia baru. Nah, ini menarik ya saudara-saudara sekalian, karena di dalam Efesus itu ada bagian yang secara eksplisit bicara tentang manusia baru. Itu pasal 4. Pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke 32. Itu judulnya jelas sekali, manusia baru. Barang siapa hidup dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Bahkan juga ada pasal yang menarik dalam Efesus juga, pasal 2, saudara-saudara sekalian. Judulnya juga sangat menarik. Semuanya adalah anugerah. Artikan, semuanya adalah anugerah. Ini terjemahan baru 2 ya. Terjemahan baru 1, semuanya adalah kasih karunia. Semua kata kasih karunia dalam terjemahan baru 2 diganti dengan kata anugerah. Ya. Nah, saudara nanti mendalami kenapa ada kasih karunia, anugerah. Tapi yang pasti dalam terjemahan baru 2 LAI, semua kata kasih karunia adalah anugerah. Makanya judulnya adalah semuanya adalah anugerah. Pemberian cuma-cuma, grace. Ya, charis bahasa Yunani. Pemberian cuma-cuma dari Allah kepada manusia, bukan usaha manusia. Keselamatan bukan karena usaha manusia.
Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, pemberian dari Allah, pemberian karena kasih. Bahkan kasih juga adalah kasih yang tak bersyarat, unconditional love atau agape, kasih tanpa syarat. Itu menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itu istilah-istilah yang sangat menarik dalam kitab Efesus ya, saudara dan sahabat sekalian. Bahkan dalam Efesus juga ada teks yang biasa dipakai untuk meneguhkan satu kehidupan rumah tangga atau keluarga. Itu ayat pasal 5. Pasal 5 khususnya ayat 23 sampai ayat 33, 10 ayat. Judulnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, perhatikan, kasih Kristus. Ya, tadi Kristus adalah sentral. Dasar hidup suami istri, keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita. Nah, biasanya teks yang menarik juga dalam Efesus itu pasal 6. Pasal 6, khususnya ayat yang berbicara tentang perlengkapan rohani. Nah, ini saudara kan biasa juga sering mendengar ya, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Sekali lagi 10 ayat ya dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di langit. Dan oleh karena itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan seterusnya. Itu pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Itu pasal yang terakhir ya dari kitab Efesus. Nah, kalau besok saudara akan mendapat siraman rohani, khotbah pasal 5 ayat 1 sampai 20, saya ingin baca satu ayat saja. Ayat 1. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Nah, ini clue ya. Ayat 1. Anak-anak yang terkasih. Kenapa Paulus menggunakan kata anak-anak yang terkasih? Karena konsep yang mau dikembangkan itu adalah mengikuti Kristus, meneladani Kristus, serupa dengan Kristus, imitatio Christi. Nah, biasanya anak-anak itu adalah kelompok yang punya kemampuan cepat meniru, ya, mengikuti, ya, pola orang tuanya. Biasa anak-anak ikut, ya. Nah, orang Kristen juga harus mengikuti atau meniru apa yang Yesus lakukan, ya. Jadi itulah kita sebenarnya. Jadi berjalan di belakang Yesus, follow me, ikut aku, tinggal dalam aku, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan Yesus, lakukanlah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, bukan sebaliknya, ya, saudara sahabat sekalian. Satu waktu Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Injil Matius pasal 23 ayat 3. Itu kritik Yesus kepada orang-orang yang hanya pintar bicara tapi tidak mempraktekkan. Sehingga Yesus mengatakan, dengarkanlah dan perhatikanlah apa yang mereka katakan kepadamu, tetapi jangan mengikuti apa yang mereka lakukan, karena mereka hanya mengatakannya tapi mereka tidak melakukannya. Ini masalah. Kalau kita hanya bicara tapi tidak melakukan, ini juga soal. Dan ayat 20, saya akhiri ya dengan ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucap syukur. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kita sudah tiba di akhir Husbu atau akhir pekan ini. Apapun juga yang kita alami, susah senang, kita bersyukur. Dalam syukur itu kita beristirahat sebentar, dan kita masuki hari esok bersyukur kepada Tuhan. Kita datang beribadah dalam ibadah bersama jemaat, ya, untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan saling mendoakan. Dan saya percaya kita akan dipulihkan, kita akan disegarkan untuk melangkah ke jalan-jalan hidup kita seterusnya. Demikian saudara dan sahabatku,
apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetap semangat, saling melengkapi, saling mengapresiasi, dan tetap memberi makna atas kehidupan ini. Tuhan memberkati.